Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Materi ini adalah materi lanjutan pada episode berikutnya. Nah, kita lanjutkan materi lanjutannya ya. Kita simak terus, ikuti terus materi-materi ini, dan karena materi ini akan mengupas habis berbagai permasalahan yang kita jelaskan berikut ini. Bahwasanya si lawan ini pakai SEO organik sama SEO berbayar, cara ngetahuinya. Kecuali kalau ada iklan, kalau ada iklan kan pasti bayar kan. Tapi kalau kita mengetahui bahwasanya dia pakai SEO organik banget, Cara perusahaan mengikuti SEO-nya dia itu organik atau berbayar, pada intinya belum ada aplikasi atau pelacak, itu belum ada. Pada intinya belum ada. Tetapi bayangannya bisa dilihat. Yang pertama, kalau perusahaan menggunakan SEO berbayar itu kelihatannya sangat mudah, sangat mudah. Ciri-cirinya adalah postingannya sedikit sekali, produknya paling hanya 10, 100, tapi 100-nya itu ada di atas semua. Diketik apa yang membahayakan ya? Yang diketik apa saja muncul di atas. Berarti dia segala SEO dibeli, dan dibelinya itu di atas rata-rata angka. Sekarang SEO Shopee adalah per klik 100, berarti dia berani 1000 atau 500 per klik. Oh, kalau beri 500 per klik, saya bayangkan saya 5 produk ya, 10 produk saya per bulan tadi kena berapa? 500.000 loh. 10 produk kena 500.000. Itu saya kalkulasi, kalau produk saya itu 1000, maka saya kena 10 juta. Hati-hati, duit sopo bayar 10 juta. Itu masih per klik berapa? 100. Kalau lawan ini menggunakan per klik 500, ya jelas 50 juta. Wis ojo mbok lawan. Jangan dia pampakan, nggak bisa dilawan. Tetapi dia akan mati dengan organik yang saya lakukan ini. Saya sudah membuktikan banyak dilakukan, perusahaan-perusahaan besar melakukan hal yang sama, dilakukan mati dia. Kalau dia melakukan SEO hashtag ini dibeli semua, SEO deskripsi dibeli juga, SEO kata kunci dibeli, dan all kata kunci dibeli. Contoh, SEO-nya di kata kunci benih dia beli, lawannya karena diberitahu rata-rata average lama kalau kita membeli ad ya, itu muncul lawan Anda ad-nya rata-rata 100, tembak 200, lawan Anda 200, tembak 400. Itu biasa, permainan itu biasa. Nah, kita jangan, gak usah pakai, saya gak ngajarin kita membeli, gak usah. Kalau mereka main di 200, logikanya di program itu rata-rata klik itu 100. Kalau lawannya membayar berani 2 kali lipat, atau saya ambil asumsi 300%, berarti 300 rupiah per klik, maka itu bisa dikalahkan. Kita mengcloning judul, hashtag semua, kemudian judulnya, hashtagnya diganti produk kita dikalikan 3 postingan. Kalau postingannya dia itu 700 kali 3 berarti 2100 postingan. Nah, 2100 postingan ini dilakukan di produk yang sama, di blog, ditambah di YouTube, mati dia. Produk dia akan mati. Kenapa? Shopee akan membela kita. Kenapa? Karena si iklan ini hanya membayar 300 produk, tetapi kita mampu memposting 3 kali lipat, ditambah traffic yang di Google, di YouTube kita 3000, maka Shopee membela kita. Atau si dia ini tidak mungkin kan, dia sudah bayar, diburu kan? Tidak, dia tetap sama, tetapi produk kita sejajar atau di atasnya sedikit. Nah, ini peluang. Cara gesernya berarti tetap posting toh. Karena lawan kita 700, kita lawan 3 kali lipat, berarti 21. Anggap aja 2500, ditambah hashtagnya ikut, maka Shopee akan membuka traffic. Nah, itu trafficnya bagus. Itu sistem yang bicara, sistem akan secara otomatis. Wah, ini membuka trafficnya ke Shopee banyak. Dari medsos, dari Google, dari YouTube dibuka. Maka produk ini sama seperti produk saya, hampir semua
produk saya itu sejajar dengan produk beriklan itu pasti ada, pasti. Craft siapapun yang beriklan, milik saya ada di sana, sejajar. Nah, secara pasti iklannya siapapun yang beriklan, Craft akan saya ikutin. Ketika benih nanti ini benih A, ternyata benih ABC ini mampu mengimbangin dengan pola itu, benih kita itu akan menutupi dia. Kalau ini dilakukan 2 kali lipat lagi, kita melakukan posting lagi, ini turun. Yang paling bagus adalah suatu saat dia ini untuk menaikkan rating, kayaknya nggak mungkin menambah iklan lagi. Aduh, aku bayar di atas rata-rata jatuh. Nah, dia potong, nggak usah bayar. Semakin jatuh dia. Nah, disitulah dia jatuh. Paham? Ini langkah pertama. Langkah pertamanya, ya. Langkah pertama berarti wajib kita dalam 1-2 hari atau 1 minggu kita add dulu pelanggannya dia semua, add semua. Kemudian setelah 1 minggu menurut saya 1 minggu itu efektif. Karena kita nggak tahu mereka menggunakan iklan apa di dalamnya, ya, iklan kata kunci, iklan hashtag, kita nggak tahu. Setelah di add semua, tapi jangan lupa ya, tokonya dipastikan. Umpama 10 toko itu dicatat dulu, jangan lupa. Nah, 10 toko itu yang kita scrap big seller, kita ganti hanya hashtagnya. Dan jangan lupa di sini kalau di dalamnya ini ada nama tokonya dia, kita ganti ya deskripsinya. Biarkan deskripsi di sini asli, original milik mereka. Tapi ya berat, kalau kita beratnya berbeda ya diganti, ya. Ternyata ini bukan 60 hari, kita 30 hari, ganti 30 hari. Biarkan ini 100%. Nah, kecuali ini, mama dia tidak ada penyakit, kita tidak mengandung penyakit ini. Kalau nggak ada ya diganti, ya. Deskripsinya yang tidak berhubungan dengan produk kita diganti. Jangan sama. Nah, di atas boleh ditambah deskripsi. Kami adalah produsen benih ABC, boleh. Jangan terus bla bla bla, ditambahkan begitu boleh, kan saya gitu ya. Ditambahkan dari setiap postingan. Kalau ini sama-sama prinsipal, tolong jangan dilakukan di akun prinsipalnya, jangan. Harus akun bayangan ya. Jangan dilakukan di akun prinsipalnya, jangan. Mama akun ABC, jangan ditaruh di akun ABC-nya. Biarkan akun ABC ini ya kayak pahlawan suci lah. Kayak orang bersih gitu ya. Kayak orang nggak punya dosa gitu ya. Biarkan akun-akun si ABC ini yang bikin akun dosa gitu ya. Umpama berdosa tapi nggak dosa kira. Ini nggak dosa, saya sudah tanya ke kiai kelas tinggi, dosa saya bermain iklan begitu? Tidak, persaingan dagang ya, karena saya tidak mau fitnah, tidak apa ya, itu nggak dosa, enggak. Ini sudah biasa, permainan traffic SEO ya, nggak dosa menurut saya, karena kita tidak menjatuhkan lawan ini ya, dan foto ini diganti foto kita, dan usahakan kalau mau membunuh lawan, foto itu belum pernah diupload di Shopee sama sekali. Pastikan, ya. Kenapa saya butuh foto banyak? Foto banyak, satu produk di foto 50 kali. Untuk yang 1, 2, 3 untuk posting ABC. Jadi saya punya foto 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 ini masih original, belum dipakai di mana-mana. Ketika dibutuhkan begini saya pakai. Sampai foto itu habis, jatah kuota saya foto itu habis, baru saya motret lagi. Paham maksud saya? Ya. Jadi harus fotonya new original, harus baru. Tidak pernah diupload di medsos dimanapun. Harus foto baru. Kenapa foto baru? Karena akan dibaca oleh algoritma Shopee bahwa itu memang layak foto baru, bukan hasil scrap. Tapi kalau foto itu pernah diunggah, nggak ngefek. Karena kalian hanya dianggap nyepam. Ya, nyepam ya. Ingat? Karena di Shopee sudah punya program namanya anti nyepam. Shopee itu dilarang nyepam loh, bener. Dilarang, karena ada aturannya kan, dilarang posting foto yang sama ya. Kalau deskripsi nggak bisa. Dilarang upload foto yang sama, bukan produk yang sama loh ya. Ingat, logikanya mirip. Ini dipahami UKM produk yang sama, salah. Produk satu bisa dibuatin 1 juta kali, tapi yang dilarang foto yang sama. Anda buktikan foto yang sama, coba upload, gitulah kan? Tapi foto berbeda tidak. Artinya di situ kelemahannya Shopee. Nah, karena itu kelemahan kita makan, tapi hati-hati. Kalau di eBay jangan coba-coba. Produk yang sama, eBay punya sistem di-cut. eBay nggak bisa. Jualan di eBay produk ini dipoto 1000 kali berbeda, tetap di-ban. Kecanggihan
eBay. Shopee belum. Tapi suatu saat ini kayaknya ya. Tapi kalau 5 tahun ke depan belum. Karena sistem itu mahalnya luar biasa. Shopee belum pakai itu. Tapi eBay dan Alibaba ya sudah punya aplikasi memban produk yang sama satu lapak. Karena mereka sudah memiliki namanya semacam remote ya. Remote Shopee itu kan masih remote kamera. Mereka punya remote seluruh all system. Kalau di eBay, apa sistem IP, sistem HP, sistem pribadi kita, jasa kita, bahkan sistem Google Map kita itu sudah terrekod oleh eBay. Nggak bisa main-main di eBay. Shopee belum. Kenapa? Teori. Demikianlah yang saya sajikan pada materi kali ini, dan 10 menit berjalan, teruslah ikuti pembahasan-pembahasan kami kepada materi-materi berikutnya, karena materi ini akan bersambung terus sampai beberapa episode. Ikuti terus channel dan vlog Makrifat Bisnis pada episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.